Hari ini saya akan membahas bagaimana caranya jumper baterai tanam Android. Sini saya punya sebuah HP yang sudah saya bongkar ya. Mereknya kalau tidak salah ini adalah Huawei. Dia menggunakan baterai tanam. HP ini seperti yang saya cek, sepertinya rusaknya karena tidak bisa charger. Ya, seperti kita ketahui bersama, kerusakan pada charger HP itu bisa disebabkan beberapa faktor. Kali ini saya akan langsung mengecek apakah kondisi baterainya baik atau tidak. Pertama-tama saya bongkar, kemudian saya ngecek jalur pada baterai tersebut, kutub positif dan negatifnya. Oke, ini kita lihat di sini ada kutub positif, kelihatan nggak ya? Ini positifnya, kemudian ini negatifnya. Positif itu di sini ada 3 pin, positif paling kiri, kemudian negatifnya paling kanan, dan di tengah ini biasanya hanya untuk indikator baterai yang biasa muncul di HP itu ya 10%, 20%, bahkan ada yang 100%. Ini untuk menandakan itu, untuk mengukur kapasitas baterai. Jadi saya akan uji dulu baterainya bagus atau enggak dengan cara menggunakan multimeter digital merek Zotac. Adapun caranya akan saya tunjukkan sebagai berikut. Selektor dengan probe sudah saya setel ke posisi tegangan seperti ini. Karena probe-nya ini agak besar, jadi ketika kita ditempelkan agak susah, saya akan menggunakan bantuan kabel jumper seperti ini yang sudah saya buat dari kabel biasa, kemudian saya sambungkan dengan capit buaya karena positif negatif sudah nyambung. Untuk cara pemasangannya akan saya tunjukkan seperti ini. Kita lihat kutub positif ini pada bagian sini akan kita tempelkan seperti ini, pelan-pelan saja. Ingat jangan sampai menyatu dengan yang di tengah. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Yang di tengah jangan sampai connect, dan negatifnya saya pasangkan di sebelah sini. Tetap hati-hati karena ini jangan sampai nyambung. Jika terjadi shorting akan menyebabkan kerusakan total pada baterai. Hati-hati sekali. Saya kira ini sudah nyambung. Oke, akan kita ukur untuk mengetahui baterai itu kondisi baik atau tidak. Karena baterai di sini tegangannya adalah 3,7 volt. Jadi jika di bawah 3,7 baterai itu bisa dianggap tidak bekerja dengan baik. Namun jika di atas 7 volt, 3,7 volt, artinya baterai itu masih bisa digunakan kembali atau di charging kembali. Oke, langsung kita lakukan pengukuran seperti ini. Untuk pertama kita arahkan selektornya ke posisi tegangan DC. Di sini ada keterangan DC. Kelihatan nggak? DC ini ukurnya, kemudian probe-nya sudah kita sambungkan negatif dan positif. Kita kembali ke tadi biar terlihat seperti ini. Oke, langsung kita sambungkan kutub negatifnya dengan kutub negatif, dan positifnya kita lihat ke positif, dan kita lihat ternyata angka yang di multimeter menunjukkan 3,754. Angka ini menunjukkan bahwa baterai tersebut masih dalam keadaan baik, namun hanya saja tidak bisa melakukan pengisian menggunakan kabel USB atau
chargernya sendiri melalui HP. Oleh sebab itu akan kita lakukan jumper pada baterai tersebut. Caranya seperti apa? Baik, kita tunjukkan. Ini akan kita lepas kembali yang jalur mengarah ke multimeter, karena akan kita sambungkan ke charger meja atau charger kodok, biasanya orang sebut charger kodok. Kita singkirkan dulu, karena ada beberapa hal di dalam charger kodok yang dijual di pasaran tidak menunjukkan kutub positif negatifnya dimana. Karena yang saya punya ini adalah merek Awan yang biasa, cuman berusia tidak bermerek sih, cuman masih bisa digunakan. Oke, pertama-tama kita cek kutub positif dan negatifnya ada di mana menggunakan sama multimeter. Teman-teman akan saya colokkan terlebih dahulu. Dia menyala, lampu indikatornya warna biru, itu berarti menandakan alat ini berfungsi dengan baik. Cuman untuk mengetahui kutub positif dan negatifnya akan kita menggunakan multimeter. Caranya seperti apa? Multimeter akan kita setel pada posisi selektor tegangan dan selektor tegangan DC. Oke, karena arus yang keluar dari tegangan yang keluar dari charger kodok ini adalah tegangan DC. Akan kita ukur, letakkan saja sembarang di mana untuk prop satunya ke posisi yang merah ini adalah positif, yang hitam adalah negatif. Ketika kita masukkan dan jarum menunjukkan, ini ada minnya ya, kelihatan nggak teman-teman? Nah, posisi ini 4,2 tegangan yang dikeluarkan, cuman di sini ada keterangan minusnya. Nah, seperti ini minusnya, itu menandakan bahwa kutubnya terbalik. Oke, kita akan balik. Nah, ini udah pas kayaknya, sepertinya yang ini kutub positif dan ini kutub yang hitam ini kutub negatif. Oke, 4,2. Oke. Untuk menandakan ini bekerja dengan baik, dapat melakukan charging, akan kita uji menggunakan baterai biasa terlebih dahulu. Di sini saya ada punya baterai merek Fish. Kutub negatifnya di sini pada pin ini dan positifnya pada pin ini. Seperti itu. Bagaimana kalau kita pasangkan ke charger kutubnya apa? Apakah ada proses yang berubah dari lampu indikator? Jadi positif di sini. Oke, kita geser dulu positifnya sebelah sini. Mana nih cara chargernya? Agak susah ya. Tadi positifnya dia tidak akan bekerja ketika kutubnya terbalik. Lampu indikator tetap dalam posisi on. Terus kita ganti baterainya karena ini tidak masuk, jadi coba baterai lain. Ini saya ada baterai Evercross. Di sini ada pin untuk negatifnya, kemudian di sini pin untuk positifnya. Kita pasangkan. Apakah bisa seperti ini? Kita lihat tadi di sini kutub, di sini positif, di sini negatif. Oke, coba kita coba. Oke, masuk. Oh, tidak juga. Di sini ada baterai Asus. Kutub positif dan kutub negatif. Ini pon positif dan ini pin untuk negatifnya. Kita lihat apakah dia bekerja atau ada perubahan.
ketika dalam kondisi operasi bekerja, dia akan menandakan bahwa charger ini berfungsi untuk melakukan pengisian dengan indikator lampu berkedip seperti itu. Jadi tadi kita sudah tunjukkan kalau dia tidak berkedip, sepertinya kutubnya terbalik. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan jumper charging pada baterai tanam. Seperti ini tadi sudah kita rakit, belum saya lepas. Ini posisi masih menempel. Ini positifnya, kemudian ini negatifnya, dan ujungnya akan kita sambung negatif dan positifnya di charger kodok. Agak kita jauhkan biar enggak nyampur deh, lebih amannya dilepas dulu biar pemasangan agak mudah dan jelas. Di sini positifnya kita pasang, kemudian di sini negatifnya yang warna hitam. Kita lihat apakah dia berfungsi mengecas. Kalau dia terbalik pada baterainya, dia tidak akan menunjukkan indikator berkedip. Namun jika dia sudah betul pemasangan, maka indikatornya akan menyala berkedip pada charger. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti ini sudah melakukan pengisian dengan normal. Tinggal ditunggu. Kasus seperti ini hanya berlaku jika HP tersebut tidak bisa di charger menggunakan charger biasa melalui port USB. Hal ini dilakukan karena kita akan melakukan pengecekan pada handphone tersebut apakah mengalami kerusakan pada baterai ataukah komponen lain. Kali ini tutorial yang saya tunjukkan untuk menguji apakah baterainya baik atau tidak, dan ternyata setelah kita uji baterainya masih bagus. Kita lakukan pengisian, kemudian nanti kita lakukan pemasang kembali untuk pengecekan lebih lanjut pada komponen lainnya. Oke, itu dulu tutorial kali ini untuk teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dan untuk mendukung channel ini mohon bisa diklik tombol subscribe, like, dan komen pada kolom di bawah video. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.